Cerita ini ditulis oleh Ed Siskanoviu, seorang kreator dan penulis di Twitter, penulis cerita horor. Dan berikut ini adalah cerita yang ditulis beliau berdasarkan cerita nyata yang berjudul Patok Sewu, atau kalau di bahasa Indonesia kan mungkin Patok Seribu. Tanpa spoiler di awal, mari kita langsung saja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1999. Hiduplah sebuah keluarga yang mana sangat kaya raya dan bergelimang harta. Keluarga tersebut dikepalai oleh seorang lelaki yang sangat angkuh dan juga sombong. Namanya Pak Broto. Beliau adalah orang terpandang di desanya. Pak Broto memiliki sawah dan kebun yang sangat banyak, bahkan hampir sebagian tanah di desanya itu miliknya. "Pak, ini kopinya. Tadi ada Pak Lamin kesini," ucap istrinya, namanya Ngatinah. Ngatinah ini istri Broto juga memiliki sikap yang angkuh dan sombong. Pak Broto yang mendengar perkataan istrinya lantas berjalan mendekatinya. "Lamin, aku minta tolong ke dukun satu itu, Bu. Katanya dia adalah dukun terkenal di sini. Aku mau mencoba untuk meminta tolong kepadanya untuk matok atau nandai kebunku agar dijaga. Kalau bisa bukan cuma pencuri, yang jalan pun di sana biar kena sikat juga," katanya. "Semua orang tahu bahwa itu wilayah Broto Tawanggalo," ucapnya jelas. Istrinya yang mendengar hal itu tersebut ikut tersenyum dan merangkul pundak suaminya. Terlihat perasaan bangga yang teramat dalam saat itu dalam dirinya, seperti sebuah dendam kehormatan yang Ngatinah dan Broto pendam selama ini. Terdengar suara teriakan laki-laki dari luar pagar rumahnya. "Kang, ayo, jadi apa enggak yang ngasih patok? Sajiku sudah siap ini, tinggal nunggu aba-aba," ucap Lamin menghampiri mereka. "Kenapa bajumu compang-camping gitu? Habis dari mana kamu?" ucap Broto heran. Lamin hanya mendengus dan melirik sebal kepada Broto, hingga saat Lamin duduk, dia kemudian bercerita. "Itu di desa tetangga, ada orang gila habis bertapa. Aku jajal aja ilmunya. Alah, ternyata aku nandingin orang tolol," kata Lamin. Broto hanya tersenyum dan menyodorkan beberapa cerutu kepada Lamin. "Dia yang tolol atau kamu aja yang payah?" tanya Broto penasaran. Lamin hanya mendengus dan melempar senyuman sinis, memilih untuk tidak menjawab. Di saat Broto dan Lamin sedang asik berbicara, datang Ngatinah membawa secangkir teh dan hidangan makanan ringan di atas piring. Kemudian mereka berdua melanjutkan perbincangan serius mengenai patok yang akan mereka pasang di kebun selatan. Nampaknya hal itu memang benar-benar serius. Dikarenakan patok itu bukan hanya sekadar patok biasa, melainkan patok yang dipasang untuk mencari tumbal. Ternyata mereka saling tukar untung. Broto meminta untuk Lamin mengunci beberapa kebunnya agar terhindar dari pencuri. Sedangkan Lamin membantu mengunci kebun Broto untuk bisa dijaga makhluk gaib dan sekaligus memasanginya beberapa pandeman agar bisa mencari tumbal. Tumbal tersebut digunakan untuk memperdalam ilmu dan kesaktiannya. Akhirnya, setelah berunding dan mencari hari baik untuk memulainya, Broto dan Lamin berangkat ke tempat di mana kebun milik Broto berada, yaitu di sebelah selatan desa. Mereka berangkat jam 12 malam tepat di malam Jumat. Zaman dulu, kebun masih sangat amat angker sekali. Maklum, zaman dulu masih banyak sekali hutan di daerah sini. Penunggunya pun tetap ada, bahkan masih sekelas danyang. Malam pun hanya diisi oleh suara jangkrik dan suara angin yang berdesis lembut di telinga. Lamin yang saat itu telah membawa dupa dan sesaji sudah siap untuk melakukan ritual.
Broto hanya mondar-mandir sembari menghisap cerutu di tangannya. "Min, butuh berapa lama agar ritual ini selesai?" Lamin menoleh ke arah Broto yang berada di belakangnya dan memberi isyarat dengan menggerakkan kepalanya agar Broto mendekatinya. Kemudian Broto paham dengan arahan yang dimaksud Lamin. Ayam hitam yang dia bawa saat itu dia ambil dan kemudian memotongnya di atas sesaji itu. Darah pun keluar sangat banyak. Darah itu diletakkannya di batok kelapa dan melumurkan ke atas patok, di mana patok itu sudah diletakkan di beberapa titik, hingga tempat itu dinamakan Patok Sewu. Mereka meninggalkan tempat itu. Kemudian kejadian janggal dimulai sejak saat itu. Kebetulan pagi itu Supali dan Yatin hendak pergi ke sawah mereka. Kebetulan sawah mereka sangat jauh sekali di arah selatan. Untuk ke sana harus menggunakan sepeda ontel. Mungkin jika waktu bisa diputar ulang, Supali dan Yatin tidak akan melewati jalan itu. Namun takdir berjalan dengan kehendaknya. Supali mengayuh sepedanya dengan pelan dan Yatin tampak bahagia sekali karena mereka mengajak anaknya yang masih berumur 3 tahun untuk ikut bersama mereka. Entah kenapa, Yatin sangat sayang sekali kepada putranya tersebut sehingga tidak bisa lepas meskipun hanya sebentar saja. Benar jika perasaan Yatin seperti itu karena dia adalah anak pertama mereka dan sangat mereka sayangi. Supali dengan pelan mengayuh dan mengayuh sepeda. Tibalah di daerah di mana itu adalah kebun milik Pak Broto. Hawa dalam melewati area itu sangat terasa sekali. Entah seperti ada yang memperhatikan di antara semak-semak kebun dan di antara lebatnya batang tebu. Dan saat di tengah perjalanan, entah apa yang terjadi, tiba-tiba angin sangat besar datang dan menghantam sepeda yang dikemudikan oleh Supali. Bersamaan dengan datangnya angin itu, Supali terjatuh dan brak, suara hantaman benda terdengar sangat keras. Yatin menjerit histeris, menjerit dan terus menjerit. Dirinya tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Ketika mendengar suara Yatin menangis, saat itulah Supali menyadari perasaannya kalang kabut dan kesedihan menjadi satu. Putranya terbentur patok yang berada di pinggir jalan yang mengeluarkan darah yang sangat banyak. Supali lantas kemudian berlari menghampiri anaknya yang sudah kaku dan tak bernyawa. Teriakan Supali mengakhiri hari mencekam saat itu. Dan singkat cerita, proses pemakaman anaknya Supali selesai. Si Ari, tetangga Yatin, hanya bisa meredam kekecewaan dan kehilangan Yatin saat itu. Dirinya juga tidak percaya bahwa anak kecil yang selalu bermain di depan rumahnya hari ini telah tiada. Yatin tidak percaya dan masih belum bisa menerima kenyataan bahwa putranya kembali begitu cepat. Saat acara pengantaran jenazah berlangsung, Supali hendak mengangkat anaknya untuk dia gendong menuju makam. Tiba-tiba seorang laki-laki serba putih datang dan mengangkat jenazah putranya dan menggendongnya. Supali tidak marah, bahkan dirinya membantu agar jenazah anaknya diangkat dengan benar. "Ki, salah apa aku, Ki? Anakku jadi gini, ya Allah." Tangis Supali tak bisa membendung kesedihannya. Udah, ikhlas adalah jalan terbaik yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya yang memiliki hati yang kuat. Ikhlas ya nak, ucap Kiai Syahid, sesepuh di desa itu. Supali hanya mengangguk dan pasrah terhadap apa saja yang terjadi, namun kesedihan tidak bisa dihilangkan dari wajahnya. Hingga hari berlalu, ternyata banyak sekali korban yang berjatuhan di tempat yang sama. Supali terkejut karena Kiai Syahid sedang bertarung lagi dengan seseorang, entah siapa. Diisukan bahwa yang bertarung dengan Kiai Syahid adalah dukun yang berada di desa sebelah, yaitu Lamin.
Setelah itu, semua pulang dan menyisakan beberapa cerita yang membuat warga menjadi heran dan bertanya-tanya. Penyebab banyaknya korban yang terjadi di kebun selatan itu tidak lain adalah Lamin dalangnya. Kemudian orang-orang juga meyakini bahwa Broto juga mengerti akan hal ini. Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Terdengar suara ketukan pintu dari rumah Supali. Ternyata Kiai Sahid sudah berada di depan rumahnya. Kiai Sahid mengajaknya untuk ikut ke suatu tempat. Supali mengikutinya hingga sampai di suatu tempat, yaitu kebun atau lokasi anaknya meninggal dunia. Supali masih meneteskan air mata jika mengingat kejadian itu. Kiai Sahid mengatakan sesuatu kepada Supali, tapi Supali hanya terlihat keheranan dan tidak mengerti apa yang dikatakan Kiai Sahid. Ternyata saat Kiai Sahid menepuk tanah sebanyak 3 kali, sesosok makhluk raksasa muncul dari rimbunnya daun di sana. Ada yang bertanduk dan ada juga yang berlumuran darah. Bahkan yang paling menakutkan, terdapat sosok yang sedang lahap meminum darah dari batok kelapa. Supali hanya bisa menganga dan tidak percaya dengan apa yang terdapat di depan matanya. Tidak ada yang dilakukan saat itu kecuali Kiai Sahid mengajaknya pulang dan segera istirahat. Hingga esok harinya, Supali dan Yatin terkejut dengan suara dentuman keras yang terjadi berkali-kali dan diakhiri oleh teriakan warga yang mana menjelaskan bahwa Pak Broto pagi itu meninggal dunia dengan sekujur tubuh yang melepuh. Dan cerita selesai. Demikian cerita singkat untuk malam hari ini, dan ending yang cukup menggantung ya kalau menurut saya. Dan mungkin saja Pak Broto meninggal itu karena efek dari pesugihan atau patok yang dia pasang karena diikut campuri oleh Kiai Sahid. Dan Lamin juga tidak tahu kabarnya dalam cerita ini. Dan ya sudah, begitu saja, tidak ada kesimpulan, dan kesimpulan bisa kalian simpulkan sendiri. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Dan saya mohon maaf apabila dalam sajian cerita ini ada kata-kata yang kurang jelas atau ada penuturan kata saya yang tidak berkenan di hati kalian. Dan semoga cerita ini bisa menjadi teman istirahat dan waktu tidur kalian. Saya Udin, host dari podcast Horor Sendirian. Terima kasih.